ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insya Allah kita akan melanjutkan kajian fikih kita, ya, yang mana kita masih dalam bab pembahasan tentang kitab Thaharah, dan ini merupakan materi yang sangat penting, ya, karena termasuk kitab Thaharah yang mana Thaharah adalah suatu aktivitas yang mau nggak mau setiap saat, ya, kita pasti akan lakukan, entah apapun itu bentuknya, ya, entah itu berupa wudhu ataupun mandi, ya, mandi besar misalnya, ataupun seperti yang insya Allah akan kita bahas, yaitu tentang mengusap kaos kaki, ya, atau mengusap khuf sepatu. Dan sebelumnya, kalau nggak salah kemarin ada sedikit, ya, ada pembahasan tentang wudhu yang belum, saya lupa ya kemarin terakhir sampai kapan, sampai mana. Cuman sepertinya ada tinggal dikit dari pembahasan wudhu yang belum kita selesaikan, yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang diwajibkan untuk berwudu sebelumnya. Kemarin dari bahas belum ya Mas? Kemarin perbuatan-perbuatan yang disyaratkan untuk berwudu sebelumnya. Pertemuan kemarin apakah belum ya? Belum sempat terbahas. Baik, insya Allah kita mulai dari situ sedikit, kemudian kita masuk ke pembahasan mengusap tentang sepatu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbuatan apa saja yang disyaratkan untuk wudu terlebih dahulu, ya. Jadi perbuatan apa saja, ibadah apa saja yang disyaratkan untuk wudu terlebih dahulu, yang wajib berwudu terlebih dahulu. Yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah jelas as-shalah, ya, yaitu sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min hululin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci, ya. Berarti seluruh ibadah yang namanya sholat, ya, kayak apa? Sholat jenazah meskipun gerakannya berbeda dengan sholat pada umumnya, tapi karena dia namanya adalah sholat, maka disyaratkan harus berwudu terlebih dahulu, ya. Atau misalnya sholat gerhana, sholatul khusuf, ya, gerakannya berbeda atau sedikit berbeda dengan sholat pada umumnya, tapi karena dia nama ibadahnya adalah sholat, maka disyaratkan di dalamnya harus wudu terlebih dahulu. Berarti makna itu kan makna yang tersurat, ya. Berarti makna yang tersirat, ibadah yang namanya bukan sholat, ya, seluruh ibadah yang tidak dinamakan sholat, maka tidak diwajibkan untuk wudu terlebih dahulu. Contohnya apa? Misalnya sujud tilawah. Sujud tilawah namanya sujud tilawah, bukan sholat tilawah, ya. Maka pendapatnya insya Allah lebih tepat, ya, meskipun ada sebagian ulama di antaranya dalam mazhab Syafi'iyah mensyaratkan, ya, untuk sujud tilawah harus wudu, ya. Namun pendapat yang insya Allah lebih tepat, tidak diwajibkan wudu, namun hanya sunnah, afdol, ya. Afdolnya wudu terlebih dahulu bagi orang yang ingin sujud tilawah. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa, ya. Karena namanya bukan sholat, nama ibadahnya adalah sujud tilawah atau sujud syukur misalnya. Ya, sujud syukur bukan sholat, ya. Nama ibadahnya adalah sujud syukur, ya. Dan sujud syukur adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan kabar gembira yang tidak pada umumnya, ya. Bukan kabar gembira secara umum, ya, gitu ya. Setiap hari kita dapat kabar gembira, ya kan. Namun yang dimaksud dengan kabar gembira di sini adalah kabar gembira yang sangat sangat apa bahasanya, amazing gitulah, ya, yang sangat wah gitu, ya, nggak umum gitulah, ya. Maka dianjurkan, disunahkan untuk sujud syukur. Nah, jadi yang pertama yang diwajibkan untuk wudhu terlebih dahulu adalah ibadah yang namanya sholat apapun dia, mau sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, kemudian yang kedua adalah tawaf, ya. Tawaf ini juga termasuk ibadah yang wajib harus dalam keadaan suci, harus wudhu terlebih dahulu, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-tawafu bil baiti sholatun. Sesungguhnya tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, ini ada suatu poin unik, ya. Jadi tawaf adalah satu-satunya ibadah yang nggak sah kecuali di Ka'bah,
Ya, tawaf adalah suatu ibadah, satu-satunya ibadah yang tidak sah kecuali dilakukan di sekitar Ka'bah. Ya, berbeda dengan ibadah lainnya, sholat boleh di Ka'bah, boleh di Masjidil Haram, boleh di Masjid Nabawi, boleh di masjid samping rumah kita, boleh di rumah. Ya, baca Quran boleh dimanapun. Ya, tapi tawaf adalah satu-satunya ibadah yang hanya boleh dilakukan di sekitar Ka'bah. Makanya ini saya kasih sebuah poin menarik ya, meskipun tidak berkaitan dengan pembahasan kita, tapi nggak apa-apa. Karena berkaitan dengan Al-Quran. Kalau kita cek ya, mungkin ada yang bawa mushaf. Kalau kita cek dalam surat Al-Baqarah ayat 125 ya, Al-Baqarah ayat 125, mungkin nanti yang nggak bawa mushaf bisa dicek ya habis pengajian. Ayat tersebut Al-Baqarah 125 itu berisi perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Ismail ini kan yang bangun Ka'bah, ya kan? Nah, itu beliau memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Ka'bah, ya, maksudnya Masjidil Haram itu Ka'bah, ya, tempat yang ada Ka'bahnya itu. Nah, ayatnya berbunyi, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya. Kata Allah, dan kami perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan, membersihkan rumahku, kata Allah, yaitu Ka'bah, lit-ta'ifin. Kalimat pertama yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang tawaf. Ya, jadi Allah menyebutkan lit-ta'ifin yang pertama, untuk orang-orang yang tawaf. Jadi Masjidil Haram dibersihkan biar orang-orang bisa tawaf. Kemudian wal-akifin, al-akifin ini orang yang iktikaf. Ya. Kemudian yang terakhir warruka'is sujud, yaitu orang yang rukuk dan sujud. Maksudnya adalah sholat. Ya. Para ulama mencoba mencari hikmah, kenapa kok Allah sebutkan yang pertama itu untuk orang tawaf, ya, kemudian yang kedua untuk orang iktikaf, baru yang terakhir untuk orang sholat. Ya, kenapa kok diurutkan seperti itu? Sebagian ulama mengatakan yang pertama untuk orang tawaf, karena tawaf itu hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Itu hikmahnya. Kenapa kok orang tawaf disebutkan pertama? Kenapa kok Allah nggak mengatakan untuk orang sholat, orang iktikaf, dan orang tawaf? Tapi orang tawaf dulu. Ya. Karena tawaf adalah suatu ibadah yang hanya bisa dilakukan di sekitar Ka'bah. Yang kedua, orang iktikaf. Ya. Iktikaf yaitu suatu ibadah yang hanya boleh dilakukan di masjid. Nah, maka prioritasnya nomor 2. Ya. Yang terakhir yaitu orang yang sholat, maka sholat bisa di manapun, ya, bisa di masjid, bisa di musola, bisa di musola kantor, bisa di rumah bagi yang wanita. Nah, jadi ini sedikit poin berkaitan dengan ibadah tawaf. Nah, jadi kembali ke pembahasan kita, ibadah kedua yang Allah wajibkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelumnya, ini adalah tawaf, sebagaimana tadi hadis yang kita baca. Sesungguhnya tawaf di sekitar Ka'bah itu adalah sholat. Ya, tadi sudah kita singgung ya, seluruh ibadah yang namanya sholat berarti wajib harus toharoh terlebih dahulu, termasuk tawaf. Bedanya apa? Kata Rasulullah SAW, illa annallaha abaha fihil kalam. Bedanya tawaf dengan sholat pada umumnya, Allah membolehkan berbicara saat tawaf. Ya, ketika tawaf kita boleh ngomong-ngomong, ya, bicara, baca Quran, zikir, berdoa, ngobrol sama teman kita, ya, meskipun afdalnya ya untuk ibadah, ya. Tapi dalam sholat kita tidak boleh melakukan kecuali hal-hal yang memang dibolehkan dalam sholat. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di antara dalil yang menunjukkan kalau tawaf ini disyaratkan harus toharoh. Jadi kalau di Masjidil Haram itu kan yang identik tawaf sama sa'i ya. Kalau pas kita umroh atau haji ya, semoga Allah mudahkan bisa haji dan umroh. Semoga Allah mudahkan kita bisa haji dan umroh. Amin, amin. Ya. Untuk tawaf ini disyaratkan toharoh, harus toharoh. Ya. Adapun sa'i maka ini tidak perlu toharoh. Ya. Apa bedanya? Karena tadi tawaf itu sama Allah disebut sebagai sholat. Ya. Maka harus ada toharoh, harus ada apa? Bersuci terlebih dahulu, wudhu terlebih dahulu. Beda dengan sa'i. Sa'i ini tidak disyaratkan toharoh. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, ketika saat itu apa? Aisyah radhiyallahu anha, beliau ikut haji bersama Rasulullah SAW.
kemudian qadarullah beliau haid, ya. Maka kata Nabi SAW, lakukanlah seluruh perbuatannya orang haji kecuali kamu tidak bisa tawaf, ya. Ini menunjukkan kalau tawaf hanya bisa dilakukan dalam keadaan suci. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ibadah yang wajib dilakukan wudhu terlebih dahulu sebelumnya, yaitu adalah mashul mushaf, ya, menyentuh mushaf, ya. Bibasyaratihi, menyentuh mushaf secara langsung. Ini ibaratnya misalnya mushaf, ya, ini kitabnya aslinya, ya. Ada mushaf, ya. Misalnya ini mushaf, ya. Jadi menyentuh mushaf secara langsung dengan kulitnya, nah, dengan kulit kita. Bila hailin, tanpa ada pembatas, ya. Maka bagi kita yang ingin menyentuh mushaf, ya, ini harus dalam keadaan suci, ya, entah itu dari hadas besar maupun dari hadas kecil, ya. Yang demikian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat ke-79. Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu tidaklah disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci, ya. Dan juga sabda Nabi SAW, la yamassal Qur'ana illa tahirun. Janganlah seseorang menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan suci. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan menyentuh mushaf, jadi mushaf yang dilarang untuk disentuh dalam keadaan, kecuali dalam keadaan suci, ini adalah mushaf yang dicetak seperti itu, ya, mushaf yang berupa lembaran-lembaran seperti ini, ya. Dan larangan menyentuhnya ini mencakup halaman yang di dalamnya terdapat ayat Al-Qur'an maupun halaman yang di dalamnya hanya kosongan saja. Nah, ini kadang kita dapati di awal mushaf, ya, awal mushaf atau akhir itu kan ada kayak satu lembar kertas yang kosong tok, nggak ada ayatnya. Ya, kalau di Indonesia biasanya isinya apa? Lajnah pentahqiq, lajnah peneliti Al-Qur'an, ya, atau di Al-Qur'annya Madinah itu kan lambang itu, ya, lambang cetakan Majma' Malik Raja Fahad itu, ya. Ini juga tidak boleh disentuh, ya. Jadi tidak terbatas pada apa namanya mushaf yang ada ayatnya saja, ya. Tidak terbatas pada mushaf yang ada ayatnya saja, tapi juga seluruh kertas, ya, seluruh kertas atau bahkan sampulnya, ya, yang dia merekat menjadi satu, ya. Jadi seluruh mushaf ini tidak boleh dipegang dalam keadaan tidak suci, ya. Kecuali misalnya apa? Ada jenis mushaf yang bentuk sampulnya itu kayak dimasukkan itu, ya. Ada yang biasanya per juz itu, ya. Nah, dimasukkan, disarungkan gitu. Nah, ini maka nggak apa-apa, ya. Atau menyentuhnya misalnya sambil dibawa pakai kantong, dibawa pakai tas misalnya, ini juga nggak apa-apa, ya. Atau kalau misalnya wanita, ya, sedang dalam keadaan haid dan lain sebagainya, bisa menggunakan apa namanya kaos tangan seperti itu. Wallahu a'lam. Dan berkaitan dengan mushaf yang dilarang untuk disentuh pula, ini adalah mushaf yang memang full isinya ayat, ya, atau ada tafsirnya tapi sedikit. Jadi patokannya seperti ini. Kalau jumlah ayatnya lebih banyak, dari perkataan selainnya, ya, kan ada tuh tafsirnya cuma ringkas-ringkas saja. Maka ini kita ambil mayoritasnya. Oh, mayoritasnya ayat, berarti ini kita jadikan seolah-olah seperti mushaf yang full ayat. Jadi jangan disentuh. Berbeda dengan tafsir yang potongan ayatnya itu kecil-kecil, kayak tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Itu kan bentuknya gimana? Ayat, ya, ayat kemudian dipotong, ditafsirkan. Ayat dipotong, ditafsirkan. Nah, ini tidak apa-apa. Ya, ini namanya bukan mushaf, ini namanya adalah tafsir. Jadi seperti ini boleh disentuh meskipun dalam keadaan tidak suci. Atau misalnya Quran terjemah, ya, Quran terjemah ini juga insya Allah bukan termasuk mushaf, maka boleh bagi orang yang tidak dalam keadaan suci untuk menyentuhnya, bahkan untuk orang kafir, ya. Nah, ini biasanya sering terjadi, ya, di Eropa ketika pembagian mushaf, ya, di negeri barat itu, ya. Nah, jadi memang dibagi biar orang-orang itu mempelajari. Jadi kalau secara hukum asal itu nggak boleh, ya, kita membawa Al-Quran ke negeri kufar itu nggak boleh. Kenapa? Dijelaskan alasannya oleh para ulama, khawatir dihinakan.
ya. Namun di zaman sekarang yang insya Allah alhamdulillah di sana ada undang-undang, kemudian ada peraturan ya, dilarang melecehkan dan sebagainya. Insya Allah ini sekarang lebih aman ya. Jadi boleh misalnya kita membagikan Al-Qur'an terjemah ya. Gimana kalau disentuh, kan mereka orangnya apa? Tidak suci, tidak apa-apa ya. Kata para ulama, Al-Qur'an terjemah ini termasuk atau tidak dianggap sebagai mushaf ya, karena 50-50, hampir sama atau bahkan lebih banyak kadang ya. Terjemahan tuh biasanya kan lebih banyak dibandingkan ayatnya kan gitu ya. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan juga fatwa dari Lajnah Daimah Saudi Arabia ya, fatwa para ulama di Saudi Arabia. Wallahu a'lam. Para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, setelah kita selesai membahas ibadah-ibadah yang wajib dilakukan wudhu terlebih dahulu di dalamnya, maka kita masuk ke dalam pembahasan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Ya, disunnahkan wudhu terlebih dahulu. Kalau tadi yang wajib, sekarang yang disunnahkan. Nah, apa saja ibadah-ibadah yang disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu? Yang pertama adalah inda dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an, yaitu ketika kita mau berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Ya, jadi kalau pas kita mau baca Al-Qur'an, baca ya, bukan menyentuh, harap dibedakan. Kalau menyentuh wajib dalam keadaan suci. Tapi kalau sekedar membaca pakai lisan ya, maka ini tidak maka ini hanya sekedar disunahkan ya, disunahkan untuk berwudu atau membaca Quran dari gadget. Nah, jadi pakai aplikasi Al-Qur'an yang ada dalam gadget kita. Ya, ini bukan mushaf, gadget ini bukan mushaf. Makanya boleh kemudian apa? Dibawa masuk kamar mandi dan sebagainya. Karena bukan mushaf ya. Nah, ini juga hukumnya adalah sunnah ya bagi kita yang ingin membaca Al-Qur'an ataupun berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah inda kulli shalah. Setiap kita mau melakukan sholat. Ya, jadi misal nih kita nanti sholat maghrib wudhu ya, kemudian dari maghrib sampai isya kita belum batal wudhunya karena kan jaraknya pendek ya. Secara hukum asal boleh kita langsung melakukan sholat isya ya, karena wudhu kita belum batal. Namun yang afdol atau sunnahnya ini kita wudhu lagi meskipun belum batal. Ya, jadi setiap sholat ya, setiap masuk sholat wajib kita wudhu lagi meskipun wudhu kita belum batal. Ini hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Yaitu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap mau sholat beliau mesti berwudhu. Ya, jadi setiap mau sholat ya ganti masuk waktu sholat lain, mau sholat yang lain beliau wudhu terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah yustahabbu al-wudu lil junub idza arada an ya'uda lil jima. Ya. Jadi disunahkan untuk berwudu bagi orang yang junub apabila dia ingin mengulangi hubungan suami istri. Ya, jadi sudah berhubungan suami istri, kemudian dia pengen mengulangi lagi. Maka ini disunahkan selama masa jeda tersebut untuk berwudu. Ya. Au aradan naum, atau orang yang junub tersebut mau tidur. Ya, jadi misal setelah hubungan suami istri, kemudian orang junub, dia mau tidur, maka ringankanlah hadasnya dengan wudhu. Ya, yang wajib memang mandi, tapi kan dia nggak wajib selama dia belum mau sholat kan itu. Misalnya malam ya, subuhnya masih lama, mandinya nanti aja mau subuh nggak apa-apa misalnya. Tapi minimal diringankan hadasnya, yaitu dengan berwudhu terlebih dahulu sebelum tidur atau ketika mau makan atau minum. Ya, intinya disunahkan bagi orang yang junub ketika dia mau mengulangi hubungan suami istri atau mau tidur atau mau makan dan minum untuk wudhu terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza ata ahadukum ahlahu," apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya. Ya, ini dari hadis ini dapat kita ambil faedah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di Al-Quran itu pakai kata-kata yang sopan. Ya, jadi nggak pernah kita dapati dalam Al-Quran itu penggunaan kata hubungan suami istri dengan kalimat vulgar, nggak ada. Mesti pakai kinayah. Ya, kinayah itu apa bahasa Indonesianya ya? Jadi kata ganti lah ya. Kayak misalnya, contohnya di sini dalam hadis,
Beliau mengatakan apabila salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya. Apakah yang dimaksud itu cuma datang doang? Kan tidak. Ya, maksudnya adalah berhubungan suami istri. Tapi dari sini kita diajari gimana pakai diksi yang bagus. Ya, pakai pilih kata-kata yang sopan. Ya, tidak terlalu vulgar. Ini bagus banget. Di Al-Quran pun juga gitu. Kalau kita baca, kadang Al-Quran pakai kalimat apa itu ya, dalam Al-Baqarah yang ayat tentang puasa itu, atau yang tentang ayat tentang haid itu kan, maka janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sebelum mereka bersuci. Pakai kalimat mendekati. Apakah larangan, apakah wanita haid dilarang untuk didekati? Kan tidak. Yang dilarang adalah untuk berhubungan suami istri. Tapi Al-Quran pakai pilihan kalimat yang sopan, yaitu dengan kalimat mendekati. Ya, ini bisa kita contoh ya dalam perkataan kita sehari-hari, yaitu memilih kalimat-kalimat yang sopan ketika ingin mengungkapkan hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, yaitu berhubungan suami istri, summa arada an ya'uda, kemudian dia ingin mengulangi lagi, fal yatawaddo, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Nah, dan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha kita tahu ya, beliau adalah ibu kita, ya, istri Rasulullah SAW, ya, dari para ummahatul mukminin, dari para istri beliau kita bisa tahu seluk-beluk rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi jasa ummahatul mukminin kepada kita kaum muslimin itu sangat besar sekali. Ya, kalau bukan melalui mereka kita susah ya dapati kegiatan Rasul SAW di rumah. Ya, karena yang tahu cuma mereka, ya kan? Bagaimana beliau di rumah, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau bergaul dengan keluarganya. Yang tahu ya ummahatul mukminin, kan seperti itu. Nah, jadi jasa mereka sangat besar sekali bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau tidur dalam keadaan junub, tawaddo'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanam. Beliau akan berwudu seperti wudunya saat mau sholat, kemudian barulah beliau tidur. Ya. Dan dalam riwayat lain disebutkan fa'arada an yakul aw yanam, atau beliau ketika junub mau makan atau tidur, beliau wudu terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat, ya, ibadah lain yang disunahkan wudu terlebih dahulu, yaitu adalah al-wudu qablal ghusli, yaitu wudu sebelum kita mandi besar. Ya, wudu yang dilakukan sebelum kita mandi besar. Ya, jadi wudu ya saat kita mandi besar ini hukumnya adalah sunnah. Ya, selama kita ketika mandi besar ini tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, jadi nanti insya Allah kita bahas ya ketika membahas materi mandi besar, syarat mandi besar atau rukun mandi besar itu kan cuma dua, ya, niat dan membasahi seluruh badan dengan air. Jadi kalaupun dia tidak berwudu, ya, maka ini juga dikatakan dia sudah sah, sudah suci, dan dia boleh langsung melakukan sholat. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia tidak melakukan pembatal wudu selama dia melakukan mandi besar. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ibadah yang disunahkan atau perbuatan yang disunahkan bagi kita untuk wudu terlebih dahulu adalah indan naum, ya, sebelum kita tidur. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, Rasulullah Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ataita matja'aka," apabila kalian mendatangi tempat tidurmu. Perhatikan, di sini ada poin bagus sekali yang mungkin kebanyakan orang belum tahu. Ya, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Hadisnya disebutkan idza ataita matja'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu. Matja itu mim dot jim ain, artinya tempat tidur. Dan para ulama menjelaskan ini khusus untuk tidur malam. Ini khusus untuk tidur malam.
Dari mana kok bisa para ulama menyimpulkan sunnah-sunnah itu dilakukan khusus tidur malam? Kan kita tahu ya, sunnah-sunnah tidur itu apa saja ya jamaah? Wudhu, ya kan? Kemudian doa sebelum tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian apa? Mengkibas-kibas kasur 3 kali, ya kan? Kemudian miring ke arah kanan, ya kan? Nah, sunnah-sunnah ini disunnahkan khusus untuk kita ketika mau tidur malam saja. Nah, ini mungkin baru dengar ya, baru tahu mungkin ini, atau mungkin sudah ada yang tahu ya, bahwa cuman saya pribadi juga baru tahu ya, beberapa bulan yang lalu baru tahu dari salah seorang ulama ya, dan nggak kepikiran ya, cara pengambilan hukumnya itu bagus banget. Dari mana kok bisa? Mungkin ada yang tanya kan, ini kan mesti kritis ya, Ustadz kok Anda mengkhususkan untuk ulama tersebut, kok berani mengkhususkan sunah-sunah tersebut itu disyariatkan khusus tidur malam, itu dari mana? Ayo jangan ngaco kan gitu. Maka kita katakan dari bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab, kalimat madja atau tempat tidur itu khusus tempat tidur yang digunakan untuk tidur malam. Ya, jadi madja itu adalah tempat tidur yang khusus digunakan untuk tidur malam. Ya. Kenapa kok bisa? Nah, ini pentingnya belajar tradisi bangsa Arab. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu turun ke bangsa Arab, maka itu sesuai dengan kondisi mereka. Ya, tradisi bangsa Arab itu mereka kalau tidur di kamar, di kasur itu khusus tidur malam saja. Ya, adapun tidur selainnya, tidur siang dan sebagainya, itu mereka biasa tidur dimanapun mereka bisa tidur. Ya, jadi mungkin ada yang tidur di ruang tamu, ya, atau mungkin ada yang tidur di masjid, mungkin ya, kayak Ali bin Abi Thalib pernah tidur di masjid, ya kan? Atau mungkin ada yang tidur di ruang keluarganya, wallahu a'lam. Ya, intinya kalimat madja ini adalah tempat tidur yang biasa digunakan untuk mereka tidur malam. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab dan juga pentingnya belajar sejarah atau tradisi bangsa Arab. Karena dari sana kita bisa ngambil hukum, kesimpulan. Nah, salah satunya ini yang mungkin kadang kita belum tahu. Ya. Jadi sunah-sunah tidur seperti ini disyariatkannya atau disunahkannya khusus untuk tidur malam. Tapi, nah ini juga penting ya. Tapi kalau ada yang mau mengamalkan untuk tidur selain malam, misal tidur siang nih ya, wah aku mau wudhu terlebih dahulu, atau misalnya wah aku mau berdoa sebelum tidur siang, Bismika Allahumma amutu wa ahya, kita katakan boleh, tapi tidak sunnah. Ya. Boleh tapi tidak sunnah. Silahkan, nggak apa-apa. Ya, tidak terlarang. Ya, tapi kita tidak katakan disunahkan juga tidak. Ya, nah ini mungkin maklumat baru ya bagi sebagian kita yang mengetahui hal ini. Jadi kata Nabi SAW apa? Idza ataita madja'aka, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya, fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Ya, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti kamu wudu untuk sholat. Tsumma taji' ala syiqqikal aiman. Kemudian berbaringlah di atas bagian tubuhmu yang sebelah kanan. Wallahu a'lam. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan tentang wudhu ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam, mungkin kalau ada yang mau bertanya dicatat dulu ya, atau dikasih tanda, nanti insya Allah di akhir kita berikan kesempatan. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-6 ya, bab selanjutnya yaitu tentang masalah al-mashu 'alal khuffain ya, mengusap khuf atau sepatu, wal imamah, mengusap sorban imamah ya, wal jabirah, dan mengusap gips ya. Jabirah itu gips bagi orang yang sakit, atau kadang kita pakai apa itu istilahnya di Indonesia hansaplas itu ya. Nah, itu kan harus kena air wudhu. Nah, itu gimana tuh kalau pas kita pakai hansaplas ada luka, perban misalnya gips, gimana cara bersucinya? Insya Allah akan kita bahas. Sebelumnya pembahasan ini tidak atau kurang menarik bagi saya pas saya dulu masih di Indonesia ya, pas sebelum merasakan tinggal di Saudi ya. Jadi wah apa sih mengusap sepatu ya, atau mengusap kaos kaki, wah, kayaknya nggak pernah kita lakuin itu di Indonesia ya. Memang di Indonesia nggak pernah kita, atau sangat jarang ya, sangat jarang kita
melakukan mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki, kecuali ketika safar ya. Begitu saya coba merasakan tinggal di Saudi, ya, pas datang musim dingin, baru terasa ternyata pembahasan ini benar-benar bermanfaat ya, baru teramalkan gitu. Ya, dan mungkin bagi teman-teman yang tinggal di Eropa dan sebagainya juga sering ya ketika datang musim dingin ya, bulan-bulan ini kan musim dingin ya. Nah, ternyata terpakai gitu. Jadi dinginnya di sana beda sama dingin di Indonesia. Dingin di Indonesia masih bisa diakali gitu kan. Dingin di sana subhanallah ya. Jadi baru terpakai, baru kepikiran ya. Ini mirip kayak pas dulu saya pernah belajar ketika membahas tentang di antara hal-hal yang membolehkan bagi orang untuk nggak ke masjid ya, di antara penghalang-penghalang yang membolehkan orang nggak pergi sholat berjamaah di masjid, itu salah satunya adalah al-burudah, dingin yang sangat dingin. Nah ini bagi kita yang di Indonesia yang belum pernah merasakan musim dingin di luar, itu kayak mosok musim dingin bisa menyebabkan sampai orang nggak keluar masjid, untuk orang ke masjid itu bisa menghalangi, masa sih, kayak suatu hal yang nggak masuk akal gitu. Karena kita di Indonesia ya dinginnya kan paling dinginnya puncak paling gitu ya, dinginnya Tawangmangu, dinginnya Malang gitu ya. Jadi dingin yang memang masih bisa ditolerir gitu kan. Nah, begitu di Saudi, di luar gitu ya, ternyata benar juga ya. Ternyata ada masa-masa dingin yang memang orang itu untuk keluar rumah itu berat sekali. Ya, sangat berat sekali apalagi masjidnya jauh. Nah, jadi inilah pentingnya kadang kita menganggap seluruh hukum-hukum atau ajaran yang diajarkan dalam fikih dan sebagainya ini seluruhnya penting ya, karena kadang kita saja belum merasakannya ya. Nah, jadi pembahasan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang mengusap khuf atau sepatu, termasuk nanti juga mengusap kaos kaki, kemudian mengusap imamah dan plester atau tadi ya perban. Nah, di sini disebutkan pertama yaitu tentang mengusap khuf ya. Apa definisi dari khuf ya? Definisi dari khuf yaitu adalah segala sesuatu yang digunakan di kaki yang terbuat dari kulit ya. Yang terbuat dari kulit ya, ataupun sejenisnya ya, yang memang menghalangi air tembus ke dalam kaki. Itu namanya khuf ya. Ini kalau di Saudi sebagian orang kadang masih pakai ya. Di Indonesia nggak umum ya. Di Indonesia mungkin kayak sepatu boots gitu ya, sepatu boots yang besar itu. Nah, dan para ulama atau sebagian ulama mengkiaskan hal-hal lain yang mirip dengan khuf ya, hukumnya disamakan kayak khuf. Contohnya seperti al-jawrab yaitu kaos kaki. Ini menurut sebagian ulama ya. Sebagian ulama mengkiaskan kaos kaki ini juga hukumnya mirip seperti hukum sepatu. Nah, kemudian apa hukum mengusap sepatu dan apa dalilnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya mengusap sepatu atau mengusap khuf hukumnya adalah jaiz alias boleh. Ya. Jadi kalau misalnya nih ya para jamaah ditanya apa sih hukum mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki, dan sebelumnya ya mungkin sebagian kita belum paham. Jadi mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki ini dilakukan dalam rangka mengganti membasuh kaki, yang mana itu adalah salah satu dari rukun-rukun wudhu. Ya, kan rukun wudhu atau anggota wudhu yang harus dibasuh diantaranya adalah kaki. Nah, oleh syariat Islam kita diberi rukhsah, kita diberi kemudahan ya untuk mengganti membasuh kaki tadi, yaitu dengan cukup mengusap alas kaki yang kita pakai ya. Kita pakai sepatu, kita pakai kaos kaki. Ya, ini daripada kita lepas sepatunya, daripada kita harus melepas kaos kakinya, maka oleh syariat Islam boleh bagi kita untuk hanya sekedar mengusap saja. Jadi itu kaitannya dengan wudhu. Nah, jadi hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Jadi bukan boleh saat ada hajat, tidak. Ya, jadi jangan sampai mindset kita mengusap sepatu hanya dibolehkan ketika ada hajat, tidak. Ya, tapi boleh dilakukan ada hajat maupun tidak ada hajat. Ya, sama saja, terserah. Ini merupakan kemudahan dari syariat. Nah, dan mengusap khuf ini termasuk syiarnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, syiarnya ahlu sunnah wal jamaah.
Karena kalau ada ya sekte lain kayak Syiah Rafidhah itu mengingkari mengusap di atas khuf. Makanya termasuk syiarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini ditunjukkan oleh hadis ya, dan juga ditunjukkan oleh ijma, kesepakatan para ulama. Adapun hadis, maka hadis dalam hal ini telah mencapai derajat tak mutawatir. Ya, mutawatir itu adalah suatu derajat yang nggak mungkin diingkari. Ya, kalau sampai ada yang mengingkari, dikhawatirkan orangnya bisa kufur waliyazubillah. Karena hadisnya mutawatir. Mutawatir itu udah kayak ayat Al-Quran seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Hadisnya sudah sangat banyak sekali berkaitan dengan mengusap khuf ini. Ya, bahkan disebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis ini itu mencapai 70 sahabat. Banyak sekali berarti ya. Nah, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat akan disyariatkannya mengusap khuf ini sama saja ketika safar maupun tidak. Ya, jadi boleh bagi kita untuk mengusap sepatu atau kaos kaki di saat safar maupun mukim, ya, di saat ada hajat, di saat ada kebutuhan maupun tidak. Nah, ini nasihat ya, terutama wabil khusus untuk para wanita, ya, para wanita yang mau safar, ini kita anjurkan supaya, sebentar ya, ini bocil-bocil ini. Afwan ya anak-anak. Baik, jadi nasihat untuk terutama untuk wanita ya yang melakukan safar ini kami nasihati supaya sebelum safar itu wudhu terlebih dahulu. Jadi wudhu terus pakai kaos kaki, ya kan? Kenapa? Karena khawatirnya di tengah safar kadang ada keadaan-keadaan yang menjadikan kita itu kadang susah untuk lepas kaos kaki, ya. Entah itu mungkin tempat wudhunya terbuka, ya kan? Atau di sana campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini karena sejak dari rumah sudah wudhu dan pakai kaos kaki, nanti ketika mau wudhu tinggal ngusap kaos kaki saja. Tidak perlu kaos kakinya dilepas. Nah, ini bisa jadi solusi ya bagi para wanita, karena kita ketahui ya, kaki ini termasuk aurat bagi seorang wanita. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan syarat mengusap di atas sepatu, ya, mengusap di atas sepatu maupun kaos kaki dan sebagainya. Di sana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya. Syarat yang pertama, ya, yaitu lubsuhuma ala toharoh. Dia harus memakai sepatu atau kaos kakinya itu dalam keadaan suci. Ya, jadi harus wudhu, habis itu baru pakai sepatu atau kaos kaki, ya. Jadi nggak boleh misalnya dalam keadaan tidak suci, kemudian wudhu terus langsung ngusap kaos kaki atau sepatu, nggak boleh, ya. Jadi pas pakai sepatu atau kaos kakinya ini harus dalam keadaan suci, nggak harus langsung setelah wudhu, boleh misalnya 1 jam 2 jam setelahnya boleh. Yang penting ketika dia pakai harus dalam keadaan apa? Suci. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah satruhuma limahallil fardhi. Sepatu dan kaos kaki ini harus menutupi kaki atau harus menutupi wilayah yang wajib dibasuh, ya. Harus menutupi daerah kaki yang wajib dibasuh. Ya. Kita ketahui bersama para jamaah yang dirahmati Allah, daerah kaki yang wajib dibasuh ini adalah sampai mata kaki, ya. Maka syarat sepatu atau kaos kaki yang kita diperbolehkan untuk mengusap di kaos kaki tersebut ini harus yang menutupi sampai minimal mata kakinya, ya. Maka tidak sah kalau misalnya ada orang yang pakai kaos kaki, ada itu ya kaos kaki yang cuman
sampai mata kaki, kan ada tuh ya yang pendek itu yang kelihatan mata kakinya, ini enggak bisa, ini enggak boleh kita usap ya. Atau sepatu-sepatu yang pendek ya, yang mata kakinya terlihat ya, atau sepatu sandal lah, ini enggak bisa ya, ini enggak bisa diusap. Nah, jadi harus menutupi daerah yang wajib dibasuh. Kemudian syarat yang ketiga adalah ibahatuhuma ya, ini harus sepatunya adalah sepatu yang mubah ya. Kaos kakinya kaos kaki yang mubah, yaitu bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi, bukan hasil merampok dan lain sebagainya, atau belum izin misalnya ya. Kecuali kalau itu memang belum izin tapi sudah diketahui insya Allah orangnya bakal ridho ya. Misalnya punya orang tua kita, punya anak kita, ini kan termasuk orang-orang yang insya Allah mudah gitu loh ya. Nah, ini tidak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya syarat yang keempat adalah toharotu ainihima, sepatu atau kaos kaki tersebut harus dalam keadaan suci. Nah, ini misalnya pakai sepatu ya dicek dulu sepatunya habis nginjek, mohon maaf, kotoran atau tidak ya. Karena ketika mau mengusap harus dalam keadaan suci. Nah, kemudian syarat yang kelima, yang terakhir adalah an yakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an. Hendaknya mengusap tersebut dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Ya, dalam hal ini bagi orang yang mukim yang tidak musafir, maka waktunya adalah 1 hari 1 malam. Ya, 1 hari 1 malam. Adapun orang musafir, maka waktunya adalah 3 hari 3 malam. Ya, maksudnya bagaimana? Misalnya orang yang mukim tadi ya 1 hari 1 malam, kalau sudah habis masa berlakunya, masa aktifnya gitu ya. Nah, ini dia harus lepas kaos kakinya, harus lepas sepatunya, kemudian wudhu seperti biasa. Habis itu pakai lagi kaos kakinya. Nah, itu nanti aktif lagi, masanya aktif lagi 1 hari 1 malam. Begitu pula bagi musafir. Nah, wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya adalah kaifiyatul mas. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara kita mengusap sepatu atau kaos kaki kita? Apakah harus seperti kita membasuh kaki, harus kita guyur pakai air, ya kan? Atau misalnya harus, mohon maaf ya, ini misal kaki ya, apakah harus seluruhnya kita usap? Nah, harus semuanya kena? Nah, atau bagaimana? Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah mengatakan, laukana dinu birra'yi, seandainya agama ini hanya berdasarkan akal. Nah, ini bantahan bagi orang yang kadang menuhankan akalnya, ya kan? Setiap segala sesuatu yang nggak cocok sama akalnya ditolak, ya, nggak masuk akal, nggak dianggap agama. Nah, dari kata Ali apa? Seandainya agama ini seluruhnya pakai akal, ya, jadi agama Islam itu mesti sesuai logika, ya. Agama Islam pasti sesuai logika, ya. Tapi tidak setiap logika itu sesuai dengan agama Islam, nggak mesti, ya. Tapi ajaran agama Islam pasti sesuai dengan logika manusia. Nah, ada beberapa hal yang kadang akal kita tidak sampai, yaitu kita menunjukkan kalau lemahnya kita. Ya, makanya Allah berfirman dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, kita dikasih ilmu itu cuma berapa? Ya, dalam surat Al-Isra Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian dikasih ilmu itu cuma sedikit, ya. Ya, kenapa kita harus sombong? Ya, kenapa kita harus bertanya kenapa ini kok kenapa itu? Ya, cukup sami'na wa ata'na. Nah, jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laukana dinu birra'yi, seandainya agama itu berdasarkan akal semata, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Niscaya bagian bawah sepatu ini lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan kalau yang wajib diusap ini hanya bagian atasnya saja, ya. Ini hanya bagian atasnya saja. Ini mohon maaf, misalnya kaki, ya, ini berarti cukup diusap atasnya saja sekali, ya. Nah, kata Ali bin Abi Thalib apa? Seandainya agama dibangun di atas akal, ya, hanya berdasarkan akal, tentu harusnya yang pantas diusap adalah bagian bawahnya, ya kan? Karena otomatis yang kotor itu kan bawah, ya, yang sering injek kotoran kan bawah, ya, harusnya bawah yang dibersihin, ya. Tapi karena agama ini berdasarkan sami'na wa ata'na,
yang mana di sana penuh akan hikmah yang kadang kita ketahui maupun tidak. Maka pendapat yang insya Allah lebih sahih yaitu cukup mengusap bagian atasnya saja, cukup satu kali. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan ya ketika membahas tentang toharoh, perbedaan antara al-ghuslu dengan al-mashu. Perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Salah satu perbedaannya adalah kalau membasuh itu disunahkan untuk diulang sampai 3 kali, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Tapi untuk mengusap maka tidak disunahkan lebih dari 1 kali. Jadi cukup sekali saja. Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, waqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffihi. Beliau mengusap bagian atas khufnya, bagian atas sepatunya. Ya, jadi ini adalah cara mengusap khuf. Jadi cukup 1 kali, kemudian dengan membasahi tangan, ya kita sudah dijelaskan ya, cara mengusap itu adalah dengan melewatkan tangan yang basah. Ini bedanya dengan membasuh. Membasuh itu harus melewatkan air, ya, harus melewatkan air. Tapi kalau mengusap ini cukup melewatkan tangan yang basah. Tangannya kita basahin pakai air, kemudian kita usap di sepatu atau kaos kaki kita dan cukup sekali saja. Dan juga tidak harus kena semua. Ya, misalnya, misal kita ngusap kaos kaki, set sekali. Oh, bagian sininya ada yang belum kena, tak ulangi. Oh, bagian sini ada yang belum kena, tak ulangi, tidak perlu. Ini salah satu perbedaan antara mengusap dengan membasuh. Membasuh harus kena semua, ya. Nah, beda dengan mengusap, maka mengusap ya cukup, yang penting terlewati itu sudah cukup. Terlewati itu sudah cukup meskipun tidak kena semua. Sama kayak mengusap rambut itu kan nggak harus kena semua. Yang penting apa? Terlewati tangan yang basah kita, ya. Nah, wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya adalah waktunya, ya, waktu masa aktif mengusap sepatu atau kaos kaki ini. Tadi sudah kita jelaskan untuk orang yang mukim yaitu 1 hari 1 malam, dan untuk orang musafir ini 3 hari 3 malam. Pertanyaannya adalah sejak kapan waktunya itu dihitung start, ya? Mulainya itu sejak kapan? Apakah semenjak dia pakai kaos kaki, apakah semenjak dia pakai sepatu, atau semenjak dia berhadas, ya, buang air kecil, buang air besar, buang angin, atau semenjak dia mengusap kaos kakinya. Nah, ya, dari di sini kurang lebih ada 3 pendapat. Pendapat insya Allah lebih sahih atau pendapat insya Allah lebih tepat, wallahu a'lam, adalah waktunya dihitung atau startnya ini dihitung semenjak hadas pertama kali. Ya, pertama kali hadas. Ya. Contoh misalnya, seorang berwudu kemudian pakai kaos kaki atau pakai sepatu di jam 12 siang. Ya. Kemudian dia berhadas, ya, misal dia buang air gitulah ya, atau buang angin jam 3 siang. Ya. Kemudian atau jam 2, mohon maaf, jam 2 siang. Kemudian dia biarin sampai jam 3 dia wudu dengan mengusap kaos kakinya tadi. Kan sudah dipakai dalam keadaan suci kan. Maka mulai startnya menurut pendapat insya Allah lebih tepat, ini dimulai dari hadasnya, yaitu jam 2 siang tadi. Bukan dari awal pakai kaos kaki yaitu jam 12, bukan juga dari dia mengusap sepatu atau kaos kakinya yaitu jam 3, tapi dari hadas pertama yang terjadi yaitu jam 2. Berarti kalau dia mukim, dia boleh mengusap kaos kaki atau sepatunya terus sampai jam 2 siang pada keesokan harinya. Ya, itu cara menghitung start dan finish, ya, masa aktif atau masa berlaku mengusap sepatu ataupun kaos kaki. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya yaitu tentang mubtilatuhu, pembatalnya. Ya, apa saja yang membatalkan mengusap khuf atau kaos kaki ini? Yang pertama yaitu apabila terjadi hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, contohnya apa? Misalnya junub, ya kan? Atau misalnya seorang wanita haid misalnya, ya.
atau haid kemudian suci kan wajib mandi, ya kan? Atau wanita melahirkan nifas, ya kan? Nah, maka ini mengusap khufnya menjadi batal, dia harus lepas kaos kaki atau sepatunya, kemudian dia harus mandi sebelum pakai kaos kaki lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila tampak, ya, apabila tampak atau terbuka tempat yang wajib dibasuh, ya, tempat dari kaki yang wajib dibasuh, ya. Intinya apabila dia melepas, nah gitu aja simpelnya ya. Bahasa simpelnya apabila dia melepas sepatu atau kaos kakinya. Nah, ya, tiba-tiba dia lepas kaos kakinya, ini sudah batal, ya. Kalau dia maksud batal di sini para jemaah dirahmati Allah bukan batal wudhunya, ya. Memang ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan kalau dia lepas kaos kakinya atau lepas sepatunya sebelum sholat dia wajib wudhu, ya. Sebagian lagi pendapat yang kedua mengatakan enggak perlu wudhu, cukup membasuh kakinya saja, ya. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak perlu wudhu dan tidak perlu membasuh, alias dia masih dalam keadaan suci selama memang belum batal, selama belum terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih tepat, ya. Jadi maksudnya pembatal di sini adalah kalau sampai dia lepas kaos kakinya, maka nggak boleh dia nanti langsung pakai kaos kaki lagi, nggak boleh, ya. Kalau misalnya mau ini ya, mau tetap mengusap kaos kaki, tapi dia sebelum pakai kaos kaki harus wudhu terlebih dahulu, barulah pakai kaos kaki dari baru lagi. Jadi dihitung baru lagi, bukan wudhunya batal, tapi ketika mau mempraktekkan, ya, mempraktekkan mengusap di atas sepatu atau kaos kaki tadi harus wudhu terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang membatalkan mengusap ini adalah habisnya masa aktif tadi. Nah, kemudian yang terakhir, para jemaah dirahmati Allah, pembahasan terakhir dalam kajian kali ini yaitu tentang mengusap perban, ya, dan imamah dan kerudungnya para wanita. Yang pertama yaitu mengusap perban, maka ini dilakukan bagi orang yang memang dia tidak bisa, ya, sedang terluka dan memang lukanya ini nggak bisa untuk dikena air, ya. Yang mana kalau seandainya perbannya ini dibuka dan dipaksa kena air, maka dikhawatirkan sakitnya akan semakin lama atau mohon maaf, sakitnya akan semakin parah atau sembuhnya semakin lama. Ini patokannya, ya. Jadi patokan sakit yang kita dibolehkan untuk mengusap di atas perban, ya, itu adalah sakit yang kalau dipaksa kena air akan makin parah, ya, atau sembuhnya makin lama. Ya, sakit luka bakar dan sebagainya gitu, ya. Nah, maka dalam hal ini boleh para ulama menjelaskan untuk mengusap perban. Misal, contohnya, ada orang yang tangannya diperban, tangan kirinya diperban. Kemudian dia wudhu, ya, kemudian dia membasuh tangan kanannya alhamdulillah sehat, ya. Pas mau membasuh tangan kirinya, karena di sini banyak perbannya, maka ya cukup dia basahi tangan kanannya, kemudian diusap 1 kali. Nah, dah. Nah, dilewatkan saja, ya, dilewatkan di tangan yang diperban, ya, atau kepalanya atau kakinya. Nah, itu cara mengusap perban. Nah, dan kalau luka tersebut, misal luka tersebut adalah luka yang memang tidak diperban, jadi memang nggak bisa kena air, entah itu dibasuh atau diusap, benar-benar nggak bisa, alias harus dibiarkan. Kan ada ya luka-luka yang memang seperti itu harus terbuka gitu, ya. Maka para ulama menjelaskan orang yang seperti ini wudhu seperti biasa, kemudian saat dia mau sampai di luka tersebut, ini dibasuh sebisanya, dibasuh pinggir-pinggirnya saja yang memang masih bisa. Lukanya dibiarkan, nggak usah dibasuh. Setelah wudhu dia bertayamum. Ya, setelah wudhu dia bertayamum. Wallahu a'lam. Ya, ini berkaitan dengan perban. Ya, ini sangat penting sekali, terutama bagi kita yang mungkin mengurusi pasien, rumah sakit. Bahkan kalau kita lihat rumah sakit di Saudi itu bagus banget. Rumah sakit di Saudi itu ada yang namanya apa ya namanya? Jadi alat bantu untuk tayamum. Ya, ini susah kita kalau di rumah sakit biasa, ya. Jadi alat bantunya itu bentuknya seperti buku gini, Mas, ya. Dalamnya isinya spons, ya, dan diisi debu. Itu memang khusus untuk tayamum. Ya, kalau dibuka, nah, isinya debu semua. Jadi tinggal apa namanya, letakkan tangan di situ kemudian tayamum. Nah, ini mungkin bisa jadi inisiatif ya bagi mungkin yang
bekerja di sebuah lembaga kesehatan, punya rumah sakit, sangat membantu sekali. Ya. Jangan sampai kita biarkan orang-orang sakit tersebut kemudian dengan alasan nggak bisa pakai air terus nggak sholat, nggak bisa. Ya, sholat adalah satu-satunya ibadah yang wajib dilakukan selama hayat masih dikandung badan. Ya, mau dia sakit separah apapun, selama akal yang masih bisa berpikir, wajib harus sholat. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan mengusap imamah, ya imamah ini mungkin di Indonesia masih belum umum lah ya. Maka ini juga diperbolehkan dengan syarat atau lebih baiknya usahakan ada sedikit rambut yang diusap juga. Jadi mungkin sebagian yang pakai imamah itu kan, kenapa kok khusus imamah? Ada yang bertanya mungkin ya, kenapa kok khusus imamah? Karena imamah ini adalah suatu pakaian yang kalau dipaksa lepas ini ribet, makanya lagi ribet. Ya, harus diputer-puter, ya, ribet. Maka dalam syariat disebutkan diberi rukhsah, diberi keringanan bagi orang yang memakai imamah untuk hanya mengusap imamahnya saja dan tidak harus mengusap seluruh rambutnya. Dan afdolnya adalah sedikit dari rambutnya ini diusap dengan air, kemudian sisanya dia mengusap pada imamah. Dan ini pula yang bisa dipraktekkan ketika seorang wanita akan mengusap kerudungnya. Nah, ini juga solusi bagi para wanita yang mungkin sedang safar atau di suatu tempat yang dia nggak mungkin melepas khimarnya, nggak mungkin melepas kerudungnya, karena kalau dilepas kerudungnya terlihat auratnya, ya maka bisa pakai cara seperti ini. Ya, ketika dia wudhu, kemudian mau mengusap rambut, ya misal nggak mungkin nih lepas kerudung, maka dia bisa mengusap di atas kerudungnya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau bisa dikenakan sedikit, ya misalnya tangannya masuk dalam kerudung, nah rambutnya dikenain sedikit air, ya meskipun nggak bisa semuanya. Jadi kenain sedikit air, kemudian sisanya diusap di atas kerudungnya. Wallahu a'lam. Demikianlah para jamaah dirahmati Allah yang dapat kita bahas pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang salah maka itu karena kurangnya ilmu saya. Kita kembalikan ke host kita. Nah, tafadhol. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas penyampaian materinya. Insyaallah sekarang kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada 2 penanya Ustaz. Ana persilakan untuk Fahmi bertanya secara langsung. Tafadhol. Jazakallah khair, moderator Bang Eki dan Ustadz atas penyampaian ilmunya. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, izin bertanya Ustadz, kalau misalkan sedang menggunakan khuf, misalkan kaos kaki di rumah, terus kalau misalkan tangan itu masuk ke kaki langsung itu, misalkan gatal atau terbukanya, apa bagian yang harus diusap itu bagaimana Ustadz? Apakah termasuk membatalkan tadi ya Mas aktif khuf tadi? Dan yang kedua, kalau misalkan kita ingin pergi misalnya untuk hiking gitu saat yang di rumah kita udah persiapan mengusapnya itu mengusap kaos kaki ya, tapi nanti kalau lagi batal kan karena mungkin sepatunya itu ribet ya Ustadz ya. Untuk dibuka nanti saat hiking itu, apa kita perlu mengusap kaos kakinya atau mengusap sepatu hiking itu? Ya, jadi jazakallah. Yang pertama yaitu selama kaos kakinya itu tidak terbuka, ya, yang penting kita kan bisa ya garuk dari luar itu kan bisa ya, atau tangan kita masuk lah, nah ini juga bisa. Yang penting bagian yang wajib dibasuh, bagian kaki yang wajib dibasuh itu tidak tampak. Ya, jadi entah mungkin tangan kita masuk ke dalam kaos kaki atau bisa juga digaruk dari luar. Intinya patokannya adalah jangan sampai bagian yang wajib dibasuh itu apa? Terlihat atau lepas dari kaos kakinya. Ya, ini bagian jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bagaimana kalau kita mengusap kaos kaki, kemudian apa? Pakai sepatu gitu ya Mas ya? Pertama ngusapnya di kaos kaki. Betul Ustaz. Jadi pakai sepatu. Pas nanti sepatu hiking itu yang susah apa namanya? Dilepas banyak ininya. Ya. Nah, ya jadi kalau pertama sudah ngusap khuf, ya, ngusap kaos kaki, kemudian pakai sepatu, ya jelas kalau ditanya boleh langsung sholat atau tidak boleh, jelas ya.
Kemudian pertanyaannya, boleh nggak kemudian mengusap sepatunya langsung? Dilihat saja, selama itu dia sudah pernah batal atau tidak. Ya, selama sebelum pakai sepatu itu sudah pernah melakukan pembatal wudhu atau belum? Karena syarat untuk memakai kaos kaki atau sepatu yang nanti kita bisa usap, ini syaratnya harus pas pakai dalam keadaan suci. Nah, jadi dilihat saja, apakah ketika mau pakai sepatu tersebut kita dalam keadaan suci atau batal. Ya, kalau dalam keadaan suci alias kita tadi sudah wudhu, kemudian juga sudah mengusap khuf, ini kan suci. Patokannya suci atau tidak, kita boleh nggak saat itu sholat. Nah, gitu aja. Ya, kalau saat itu kita dalam keadaan suci, kemudian pakai sepatu, nah, maka nanti misal di gunung atau di mana ribet lepas sepatunya, maka boleh mengusap di atas sepatu. Ya, jadi caranya seperti itu. Anak jadi teringat ya, saya jadi teringat ada poin juga berkaitan dengan hal ini, yaitu adalah gimana kalau dia tadi mengusap di atas sepatu, terus pas mau sholat sepatunya dilepas. Nah, ini sebaliknya malahan ya. Jadi dia wudhu pakai kaos kaki, pakai sepatu, terus ngusap sepatu, ya kan? Kemudian qadarullah harus masuk masjid atau mana gitu ya, yang harus melepas sepatu, sepatunya dilepas, boleh nggak dia sholat? Jawabannya adalah tidak boleh, ya, karena tadi dia ngusapnya di atas sepatu. Nah, jadi patokannya seperti itu ya. Kalau dia mau mau mengusap di atas kaos kakinya, ya berarti wudhunya harus diulangi ya, karena kan sepatunya sudah dilepas tadi ya kan, wudhunya sudah dilepas. Tapi kalau pertanyaannya boleh langsung sholat atau tidak, boleh ya, selama wudhunya belum batal boleh. Tapi boleh nggak kemudian dia ngusap kaos kakinya? Jawabannya adalah tidak boleh, alias dia harus berwudu terlebih dahulu baru kemudian pakai kaos kaki. Ya, ini kasus kesebalikan yang ditanyakan sama masnya tadi. Poin selanjutnya, ada orang kadang pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu yang pendek, sepatu yang nggak sampai nutupi mata kaki. Nah, gimana cara dia mengusap? Kata para ulama, diusap dua-duanya. Nah, jadi mohon maaf, misalnya kaki ya, sepatunya mungkin cuma sampai bawah mata kaki, tapi di situ ada kaos kaki yang sampai atas, ya, maka diusap semuanya. Nah, dan harus sholat pakai dua-duanya. Ya, jangan sampai kemudian, tadi kan kaos kakinya sudah diusap sebagian, nggak apa-apa lah sepatunya dilepas, nggak bisa. Ya, ini konsekuensi bagi yang pakai sepatunya mungkin pendek, tapi ada kaos kakinya. Pertanyaannya boleh nggak diusap? Boleh. Ya, tapi nanti kalau sampai dia melepas sepatunya, ya, maka ya ini batal, mengusap khufnya tadi menjadi batal, alias ketika mau praktek gitu lagi harus wudhu terlebih dahulu. Apakah dapat dipahami, Mas Fahmi? Insya Allah bisa, Ustaz. Nah, Jazakallah. jazakallah. Itu ya tadi ya pertanyaannya kan? Iya betul. Selanjutnya ini Anas link pertanyaan yang masuk lewat kolom chat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah kaos kaki yang dipakai harus yang tebal? Oh iya betul. Ini tadi hampir lupa juga saya jelaskan ya. Ini di antara syarat khusus tadi ya. Ini syarat khusus bagi yang pakai kaos kaki itu hendaknya an yakuna sofiqon. Jadi kaos kakinya harus tebal ya. Patokannya tebal tidak bagaimana? Yaitu yang tidak transparan, itu patokannya. Ya, yang tidak transparan. Jadi dilihat saja dia menampakkan kulit pemakainya atau tidak ya. Kalau dia menampakkan kulit pemakainya, kayak ada sebagian kaos kaki yang tipis gitu ya, maka ini untuk hati-hatinya jangan diusap, jadi harus yang memang tebal. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya Anda persilakan kepada Akhrakan untuk bertanya secara langsung. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustadz dan juga teman-teman jalan mengaji. Semoga insya Allah kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga teman-teman di Ustadz dan juga teman-teman di IJM sehat semua dan juga semua kaum muslimin. Izin bertanya satu hal, mungkin ini ada sangkut pautnya dengan kerudung Ustadz. Jadi
kami pernah mendapati ada ada seorang perempuan itu mengusap hanya depan kepala saja. Setelah itu dia karena tidak mau membahas tidak mau repot gitu, jadi dia hanya mengusap kepalanya saja gitu. Itu bagaimana Ustaz? Jadi hanya sehelai rambut saya dia usap begitu Ustaz. Dan satu lagi pertanyaannya adalah bagaimana jika safarnya lebih dari 3 hari? Bagaimana seseorang harus melakukan kufnya? Jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Itu tadi pertanyaan yang pertama, dia mengusap satu helai rambutnya dalam keadaan tidak pakai kerudung ya Mas? Pakai kerudung. Oh, jadi tangannya masuk ke dalam gitu? Tangannya masuk ke dalam gitu loh. Tangannya masuk ke dalam gitu. Nah, ya. Terus cuman dikit rambutnya doang gitu ya? Iya, begitu, benar. Ya. Iya, ini kembali ke permasalahan tentang khilaf ulama ya, perbedaan pendapat ulama mengenai tentang batasan minimal mengusap rambut ya. Kita ketahui di sana ada 2 pendapat ya di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan harus semua ya, harus semua. Ini adalah pendapat yang insya Allah lebih hati-hati. Dan sebagian ulama lain mengatakan boleh beberapa rambut saja ya. Dalam mazhab Hanafiyah itu dikasih patokan 3 jari ya, rambut yang harus kena adalah 3 jari, dan yang lebih ini lagi adalah mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah nggak ada patokannya ya. Jadi mau 1 helai, 2 helai, yang penting itu rambut selama sudah kena air maka ini sah-sah saja ya. Jadi kalau melihat ke dalam khilaf ini, apalagi khilafnya memang muktabar ya, khilafnya diakui dari dulu diakui memang sama oleh para ulama, maka insya Allah wudunya tetap sah ya. Apalagi mungkin menurut beliau hidup di lingkungan yang memang bermadzhab Syafi'i mungkin ya, dan menurut beliau atau berdasarkan ilmu yang beliau dapatkan dari gurunya itu adalah sah, maka insya Allah ini tidak apa-apa ya. Tapi bagi kita yang mengetahui untuk yang lebih hati-hati adalah mengusap semuanya, bahkan dalam mazhab yang mengatakan batas minimal itu hanya beberapa helai rambut pun, ketika ada orang yang mengamalkan mengusap semuanya, ini afdol, lebih bagus. Mereka mengatakan seperti itu. Ya, maka dalam rangka keluar dari khilaf, lebih baik kita mengusap seluruh rambut kita. Namun kalau sampai ada yang seperti itu, maka tidak perlu kita ingkari seolah-olah kita melihat sesuatu yang buruk. Ya, diskusi mungkin boleh, tapi untuk mengingkari seolah-olah itu adalah suatu hal yang maksiat, nah ini maka tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Oke. Ada lagi tadi pertanyaannya? Ada Ustaz yang soal yang kedua apabila khuf yang kalau misalkan safar musafir dari 3 hari. Betul. Oke. Jadi seperti tadi, kalau safarnya lebih dari 3 hari ya berarti harus di daftar ulang, harus diupdate ya. Jadi per 3 hari dia lepas kaos kakinya, lepas sepatunya, wudhu seperti biasa, pakai kaos kaki lagi, nah nanti dia punya masa aktif 3 hari lagi. Jadi harus setiap per 3 hari diperbarui seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz, barakallahu fikum. Terjawab. Ana lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini Masya Allah tema bahasan hari ini kayaknya sangat relevan. Jadi Alhamdulillah. banyak yang bertanya. Khususnya di musim dingin saat ini Ustaz. Betul. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Anda bacakan yang masuk lewat kolom chat. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apabila mengusap kaos kaki, kemudian kita mengganti baju atau celana tanpa melepas kaos kaki, apakah membatalkan syarat khuf tersebut dan harus membasuh kaki? Jazakallah khair. Ya, tidak ya. Jadi tadi sudah kita pelajari bersama pembatal-pembatal mengusap khuf hanya tadi yang disebutkan, yaitu apabila melepas kaos kaki atau sepatu. Adapun melepas baju dan sebagainya tanpa melepas kaos kaki, maka ini tidak membatalkannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Anda persilakan Adam untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya sudah terjawab. Untuk karena saya kurang tahu. Jadi misalnya saya kantor gitu,
karena musim dingin ini pakai sepatu boot ya. Jadi wudhunya itu kuncinya tuh apa itu kita ngusap sepatu gitu, tapi mau sholat tuh harus pakai sepatu terus gitu. Ketika sholat apa, Bu? Harus juga pakai sepatu gitu. Oh iya. Maksudnya Pas boleh gitu. tidak kalau sepatunya dilepas gitu ya ketika sholat? Iya, jadi mengusapnya di atas sepatu, kemudian ketika sholat sepatunya boleh nggak dilepas seperti itu ya, Bu ya? Pertanyaannya? Iya. Boleh tidak? Maksudnya. Oh iya. Iya, jadi kalau pertanyaannya boleh tidak sholat dalam keadaan kita melepas sepatu, boleh, Bu. Ya, jadi tadi sudah kita sampaikan ada 3 pendapat ulama ya. Sebagian ulama mengatakan harus mengulangi wudhu. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua harus membasuh kaki. Ya, pendapat yang ketiga dan saya pribadi cenderung kepada pendapat tersebut. Ya, ini boleh langsung sholat. Ya, boleh langsung sholat tanpa harus wudhu atau membasuh kaki kita. Ya, jadi misal kita tadi mengusap sepatu, kemudian mau masuk masjid, ya kan, sepatu kita lepas, kita boleh langsung sholat. Ya, bedanya apa? Setelah itu, ya kita nggak boleh pakai sepatu lagi, kemudian mengusap di atas sepatunya karena sudah batal. Ya, jadi kalau pengen ngusap di atas sepatu lagi, kita harus lepas kaos kaki kita wudhu, terus pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu, barulah kita nanti di waktu sholat yang berikutnya bisa mengusap di atas sepatu. Ya, jadi jawabannya kita rinci jadi 2 ya, Bu ya. Untuk sholatnya boleh langsung sholat. Tapi setelah itu, ketika mau mengusap di atas sepatu ini lagi, ini harus bersuci terlebih dahulu. Harus wudhu terlebih dahulu, pakai kaos kaki, pakai sepatu tadi, sepatu boot ya. Kemudian nanti di wudhu yang selanjutnya bisa langsung mengusap sepatunya, kemudian bisa sholat seperti tadi. Ya. Apakah dapat dipahami, Ibu? Ya. Nah, ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi kedua kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita tutup Ustaz. Mungkin ada sedikit nasihat terakhir Ustaz untuk menutup kajian pada hari ini Ustaz. Coba Ustaz. Iya, ini saya nasihatkan terutama untuk teman-teman yang mungkin di tempat yang ada musim dinginnya ya. Jadi para ulama mengatakan asyita'u ghanimatun baridah. Ya. Musim dingin adalah ghanimah, harta karun yang sangat mudah didapat bagi seorang muslim. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Kata para ulama, karena ketika musim dingin ini malamnya tawil, malamnya panjang, wa naharuhu qasir, siangnya pendek. Jadi dia bisa manfaatkan siang yang pendek ini bisa dengan memperbanyak puasa sunnah, ya. Dan di malam yang sangat panjang dia bisa gunakan untuk tahajud, bisa untuk qiyamul lail. Karena waktu untuk istirahatnya apa? Panjang. Beda dengan ketika musim panas. Ya. Jadi ini adalah ghanimah, ya, harta karun yang sangat berharga bagi seorang Muslim, ya, maka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, mungkin itu saja. Allah khairan Ustaz. Terima kasih atas penyampaian materinya. Semoga materi tersebut bisa kita aplikasikan khususnya bagi kaum muslimin yang ada di Eropa. Baik Ustaz, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan adakan di pekan depan, di bulan depan Ustaz, di pekan keempat seperti biasa insya Allah pada tanggal 25 Februari. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita masuk ke tema bahasan apa Ustaz? Insya Allah tentang puasa, karena itu sudah 2 pekan setelah itu kan insya Allah puasa. Oh iya benar. Kita masuk bahasan tentang puasa insya Allah. Insya Allah. Fikih-fikih yang berkaitan dengan puasa berarti Ustaz ya? Insya Allah. Nah. Insya Allah. Tafadhol, kalau gitu Ana pamit undur diri. Insya Allah pada para jamaah bisa mengikuti kajian-kajian rutin Jerman Mengaji lainnya. Insya Allah informasi juga akan disebarkan melalui akun-akun media sosial Jerman Mengaji.
Ana izin pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.